Halo guys, perkenalkan saya Revalina Aprilia. Di video kali ini saya akan membahas tentang kertas kerja audit. Yuk simak videonya. Pembahasan pertama yaitu kertas kerja. Kertas kerja didefinisikan sebagai catatan-catatan yang dibuat atau dikumpulkan dan disimpan oleh akuntan publik mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, keterangan yang diperolehnya, dan kesimpulan yang ditariknya sehubungan dengan pemeriksaannya. Selanjutnya, kertas kerja seharusnya mencakup seluruh informasi yang dipandang perlu oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaan yang memadai dan mendukung laporan audit. Selanjutnya itu ada tujuannya. Tujuan menyeluruh kertas kerja adalah untuk membantu auditor memberikan keyakinan memadai bahwa audit yang layak telah dilakukan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Nah, selanjutnya itu ada berkas permanen. Berkas permanen dimaksudkan untuk berisi data historis atau yang bersifat berkelanjutan berkenaan dengan pemeriksaan tahun berjalan. Berkas ini memberikan sumber informasi mengenai audit berkelanjutan dari tahun ke tahun. Berkas permanen biasanya mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, kutipan atau fotokopi dari dokumen perusahaan yang kepentingannya berkelanjutan seperti akte pendirian, anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan perundangan, surat hipotek, dan kontrak-kontrak. Kontrak-kontrak dapat berupa rencana pensiun, sewa guna usaha, opsi saham, dan sebagainya. Masing-masing dokumen ini besar pengaruhnya bagi auditor selama tahun-tahun. Yang kedua, analisis dari tahun sebelumnya atau akun yang mempunyai kepentingan berkelanjutan bagi auditor. Ini mencakup akun seperti utang jangka panjang, perkiraan modal, goodwill, dan aktiva tetap. Dengan memiliki informasi ini dalam berkas permanen memungkinkan auditor untuk memusatkan analisis hanya pada perubahan dalam saldo tahun berjalan kalau menyimpang dari hasil audit tahun lalu yang dibentuk untuk memungkinkan untuk direview. Yang ketiga, informasi berkenaan dengan pemahaman struktur pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian. Ini mencakup bagan organisasi, bagan arus, kuesioner, dan informasi pengendalian intern lainnya. Mencakup penyebutan satu persatu pengendalian dan kelemahan dalam sistem tersebut. Yang keempat, hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya. Di antaranya adalah rasio dan persentase yang dihitung oleh auditor dan total saldo atau saldo per bulan untuk akun tertentu. Informasi ini bermanfaat dalam membantu auditor memutuskan apakah ada perubahan yang tidak biasa dalam saldo akun tahun berjalan yang seharusnya diinvestigasi lebih ekstensif. Nah, selanjutnya itu masuk ke berkas tahun berjalan. Di berkas tahun berjalan ini memuat jenis informasi yang dimasukkan dalam berkas tahun berjalan. Di antaranya, yang pertama, program audit biasanya dikelola dalam berkas terpisah untuk memperbaiki koordinasi dan integrasi seluruh bagian-bagian audit. Meskipun beberapa kantor akuntan publik memasukkan juga salinan tiap seksi program audit ke dalam tiap seksi kertas kerja. Yang kedua, informasi umum. Beberapa kertas kerja menjangkau informasi tahun berjalan
yang bersifat umum daripada dirancang untuk mendukung jumlah tertentu dalam laporan keuangan. Ini mencakup artikel seperti memo perencanaan audit, kutipan atau fotokopi rapat direksi, kutipan kontrak, atau persetujuan yang tidak ada dalam berkas permanen, catatan hasil diskusi dengan klien, komentar peneloan kertas kerja, dan kesimpulan umum. Yang ketiga itu ada neraca saldo. Yang keempat ayat jurnal penyesuaian. Yang kelima ada daftar pendukung. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kertas kerja audit. Semoga bermanfaat ya. See you. 버스 안에서 going 이불 속에서